Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Salam. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan kelanjutan dari pemateri sebelumnya, yaitu hukum-hukum zakat. Kita akan menyampaikan tentang macam-macam zakat yang dengan anggota saya sendiri Muhammad Yusuf Sarifuddin dan Wahyu Adi Prasetyo. Baik, mungkin langsung saja masuk ke latar belakang. Pada dasarnya jadi zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs atau zakat jiwa, disebut juga zakat fitrah, dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Terus zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awal bulan Syawal. Gitu. Dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kilo atau 2,5 kilo, atau kalau diliterkan 3,5 liter per jiwa. Pembayaran zakat fitrah bisa diwalikan atau diwakilkan oleh orang tua atau saudara, karena itu niatnya pun menjadi berbeda-beda tergantung untuk siapa zakat itu ditujukan. Untuk tujuan selanjutnya, tujuan dan rumusan masalah bisa dilihat sendiri. Kita lanjut. Pengertian macam zakat. Langsung saja ke pengertian macam zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki dan perempuan, muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Terus yang kedua, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri dari uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yang mana telah diubah dua kali. Dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. Dan salah satu pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi serta para ulama lainnya. Nah, untuk pengertian zakat bisa dilanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah, yang mana zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya yang salah. Zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan yang kurang mampu dalam ekonominya ikut serta dalam kegembiraan hari raya Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadan, tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada 2 hari terakhir Ramadan. Namun pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Jika dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah sholat
maka dia itu adalah salah satu sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian ada syarat zakat fitrah. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, hidup pada saat bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membayar zakat. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sak yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan seperti beras, gandum, dan kurma. Selanjut, untuk pengertian zakat mal atau bisa disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Adapun hukum zakat mal adalah fardhu ain atas setiap yang memenuhi syarat-syaratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan wajib zakat mal dalam Al-Qur'an adalah surat At-Taubah ayat 103 yang mana artinya ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Adapun beberapa zakat selain zakat mal, yaitu satu, zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak. Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak dikeluarkan nisab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Terus yang kedua itu zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki 1 nisab emas dan perak selama 1 tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi. Artinya bila di tengah-tengah tahun, katakan di tengah-tengah tahun yang 1 nisab tidak memiliki lagi atau berkurang, tidak mencapai 1 nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan 1 tahun itu diputus atau terputus. Selanjutnya itu zakat barang dagang atau tijaroh. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya. Semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Terus lanjut ke zakat tanaman. Tanaman yang diwajibkan untuk dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok seperti gandum, jagung, padi, dan kacang tanah. Terus selanjutnya itu zakat barang temuan atau rikas, barang tambang atau makdin, dan hasil laut. Al-rikas menurut bahasa artinya harta yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia sering disebut seperti harta karun, yakni harta lama yang terpendam di tempat yang tidak didiami orang. Maknanya tidak akan terdapat klaim dari siapapun. Rikas oleh para ulama disebut harta jahiliyah yang lama terpendam. Termasuk dalam kategori ini adalah suatu yang ditemukan di atas permukaan bumi seperti peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga dan barang antik lainnya gitu. Sedangkan yang dimaksud makdin adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai seperti besi, kuningan, dan timah. Hasil laut adalah harta yang eksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu zakat profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian seperti arsitek, dokter, olahragawan, pejabat, dan sebagainya.
Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nisab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas, dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu 1 tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Terus untuk syarat zakat mal atau zakat harta tadi itu tentu saja tidak jauh dari zakat fitrah, cuma ada tambahan sedikit. Yang pertama tentu Islam, yang kedua merdeka. Merdeka di sini dimaknai bukan budak. Terus nomor 3 yaitu hak milik yang sempurna. Setelah mencapai nisab, terus masa memiliki sudah sampai haul selain tanaman dan buah-buahan. Terus lebih dari kebutuhan pokok, dan terakhir bebas dari hutang. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya, zakat adalah kewajiban dalam Islam yang bertujuan membersihkan harta dan membantu kesejahteraan umat berdasarkan jenisnya. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu A. Zakat fitrah, zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat ini berfungsi untuk menyucikan jiwa dan memberikan kebahagiaan kepada golongan yang kurang mampu saat hari raya. Kemudian yang kedua ada zakat mal, zakat atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim dan telah memenuhi syarat tertentu seperti nisab atau batas minimum harta dan haul atau kepemilikan selama 1 tahun. Zakat mal mencakup berbagai jenis seperti hasil pertanian, peternakan, emas, perak, perdagangan, dan lainnya. Penerapan zakat tidak hanya mempertegas keimanan kepada Allah, tetapi juga menjadi salah satu bentuk solidaritas sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Nah, mungkin segitu saja materi singkat tentang macam-macam zakat dari kami. Sekurang lebihnya terima kasih juga telah menonton. Sekian dari saya. Apabila banyak salah tutur kata atau kesalahan yang lain, saya mohon maaf atau kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.